angkatan 6 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supardi Ritonga MA. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yang pertama tahap orientasi, yang kedua tahap pelacakan, yang ketiga tahap konfrontasi, yang keempat tahap inquiry, yang kelima tahap akomodasi, dan yang terakhir tahap transfer. Berikut tata cara penerapannya di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita menggunakan metode strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu qada dan qadar? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam dalam Islam, yang berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki ketetapan, kehendak, dan keputusan atas semua makhluknya. Jadi, secara bahasa, qada berarti keputusan atau ketetapan. Dalam konteks agama, qada ini merujuk pada ketetapan yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini, baik peristiwa yang besar maupun kecil, ini adalah hasil dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kematian, kelahiran, bentuk wajah, dan warna kulit. Ini adalah keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada manusia setelah manusia itu berusaha dan berdoa. Contohnya itu seperti kegagalan dan keberhasilan, kepandaian, dan lain sebagainya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu siswa mampu untuk memahami konsep iman kepada qada dan qadar secara lebih mendalam. Nah, yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan antara takdir, usaha manusia, dan hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah setiap hal dalam hidup itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Ya, sudah, Bu. Dalam Islam diyakini bahwa setiap hal dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah. Ini disebut dengan qada dan qadar. Oke, baik, bagus ya jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi untuk menganalisis elemen penting dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, itu bagaimana hubungan antara takdir dan usaha manusia, dan yang kedua, bagaimana penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, baik, silakan dijawab seperti yang sudah didiskusikan tadi. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan itu bagaimana hubungan antara takdir dan usaha manusia. Yaitu hubungan antara takdir dan usaha manusia adalah saling melengkapi. Takdir menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan, tapi usaha manusia merupakan sebab yang dapat memenuhi hasil akhir. Jadi kita harus berusaha dengan maksimal, tapi juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, iman kepada qada dan qadar berarti
Bagus-bagus sekali ya jawabannya. Kita berkesimpulan bahwa iman kepada Allah dan Qadar bukan berarti pasrah dan berhenti berusaha, tetapi kita dituntut untuk berusaha lebih giat lagi, bersyukur dengan nikmatnya dan sabar dalam menghadapi cobaan. Dengan demikian, iman kepada Allah dan Qadar merupakan fondasi penting dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.